Halo sahabat Kampus Fakta. Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Banyak di antara kita yang pasti sudah tak sabar menantikan datangnya hari istimewa ini. Dan melakukan berbagai tradisi lebaran yang sudah melekat turun-temurun. Banyak di antara kita yang pasti sudah tak sabar menantikan datangnya hari istimewa ini, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat Indonesia memiliki tradisi lebaran yang unik, yang jika salah satunya tidak dilakukan, rasanya seperti ada yang kurang. Salah satunya mudik. Itu sebabnya banyak orang menjadi resah ketika tradisi yang satu ini sempat tak bisa kita lakukan selama 2 tahun belakangan berturut-turut. Nah, menjelang Hari Raya Idul Fitri, yuk kenali 7 tradisi lebaran yang sering ditemui di tengah masyarakat Indonesia. Tapi sebelum masuk, boleh dong minta THR dengan cara subscribe channel Kampus Fakta ini ya kawan-kawan. 1. Mudik. Salah satu hal yang dinantikan menjelang lebaran adalah mudik. Banyak masyarakat di Indonesia yang merantau ke ibu kota, dan karena kesibukannya, mereka tidak bisa terlalu sering pulang ke kampung halamannya. Itu sebabnya, lebaran menjadi momen bagi mereka untuk kembali ke kampung halamannya dengan mengandalkan cuti tahunan. Momen pulang kampung ini dimanfaatkan untuk bertemu orang tua dan sanak saudara. Maka, wajar saja, momen mudik lebaran menjadi waktu tersibuk di segala jenis transportasi. Karena semua orang melakukan perjalanan secara serentak. 2. Halal bihalal. Saat hari lebaran tiba, halal bihalal menjadi momen yang tepat untuk bermaaf-maafan dan menjaga silaturahmi. Kita akan berkunjung ke rumah orang tua, om, tante, nenek, kakek, hingga tetangga. Meski 2 tahun belakangan, kita tidak bisa melakukan silaturahmi karena kondisi pandemi, masyarakat tetap punya cara untuk melakukan halal bihalal secara virtual melalui video call. Kebetulan kan di pasar murah ubi. 3. Menyantap makanan khas lebaran. Tak akan lengkap rasanya jika lebaran tanpa makanan khas yang tersaji di meja makan. Biasanya saat lebaran tiba, kita akan menemukan sajian ketupat dengan sayur godok, rendang, sambal goreng kentang, aneka soto, opor, hingga gulai. Wah, menggoda banget deh. 4. Berbagi THR. THR atau tunjangan hari raya adalah sejumlah uang yang biasanya diterima saat lebaran tiba. Biasanya didapatkan dari perusahaan tempat seseorang bekerja. Nah, di rumah, uang THR ini juga akan dibagi-bagikan kepada para sepupu kecil, keponakan, hingga cucu. Sangat seru melihat mereka semua ikut antri untuk menerima THR dari orang-orang yang lebih tua. 5. Beli baju lebaran. Saat menjelang lebaran tiba, biasanya masyarakat membeli baju lebaran. Di hari yang suci dan fitri, rasanya ingin semuanya serba baru, hati yang lebih bersih, suci, dan diwakilkan dengan pakaian yang juga baru. Maka dari itu, momen lebaran pasti menjadi momen tersibuk di pusat perbelanjaan. 6. Mengantar hantaran ke sanak saudara. Mengantar hantaran ke sanak saudara kini semakin mudah dilakukan dengan adanya kurir paket. Kamu bisa mengirimkan hantaran melalui mereka kemanapun. Selain memudahkan kamu untuk mengurangi kontak fisik, juga membantu para kurir mencari nafkah loh. 7. Menyediakan kue khas lebaran. Selain ketupat, ada berbagai macam kue kering juga tersaji saat lebaran. Misalnya, kue putri salju, kastengel, sagu keju, hingga lapis legit. Kue ini juga selalu tertata cantik di meja tamu. Kalau nggak ada kue-kue ini, rasanya lebaran jadi kurang berkesan. Nah, itulah 7 tradisi lebaran di Indonesia. Kira-kira kalian nunggu yang mana nih? Silakan komen di bawah ya. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih.